Salam sehat, semangat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita sudah masuk ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Berikut adalah kompetensi dasar yang kalian akan kuasai, yaitu muatan matematika 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Muatan bahasa Indonesia 3.8 menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Muatan SBDP 3.2 menguraikan bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah muatan matematika. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Muatan bahasa Indonesia, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Muatan SBDP, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Ayo, perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar terdapat Dayu, Lani, dan Edo sedang bermain di halaman. Mereka sedang asik menikmati suasana sejuk di halaman rumah mereka. Nah, apa yang membuat sejuk anak-anak? Ya, benar. Tumbuhan ada di sekitar rumah mereka. Nah, tumbuhan itu bermanfaat untuk menghasilkan oksigen. Nah, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan seterusnya. Nah, ayo sekarang kita membaca. Mari baca bersama-sama dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah,"
kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, anak-anak sudah selesai membaca dongeng. Bagaimana tadi? Kalian tahu apa itu dongeng? Dongeng yang tadi kalian baca sangatlah menarik. Nah, apa itu dongeng? Menurut kalian anak-anak? Ya, dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng termasuk cerita fiksi atau cerita khayalan. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Nah, ada beberapa hal yang anak-anak harus ketahui dalam membaca dongeng atau membaca teks. Yang pertama adalah lafal. Mengucapkan kata dengan tepat. Menggunakan frase yang tepat, bukan kata demi kata. Yang kedua adalah intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang ketiga, ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat adalah tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Nah, setelah membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. 35 di kotak pertama ditambah 15 di kotak kedua. Hasilnya adalah 50. Nah, ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar. Apakah jumlah daunnya akan sama? Mari kita lihat. Kotak pertama diisi 15 daun. Kotak kedua diisi dengan 35 helai daun kering. Ya, hasilnya sama, yaitu 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 tambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 tambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Kita bisa coba pada penyumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930. Hasilnya adalah 1050. Berikutnya 930 ditambah 120. Hasilnya 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan
930 ditambah 120. Jadi penjumlahan memiliki sifat pertukaran atau komutatif. Mari kita lihat contoh berikutnya. 200 ditambah 350. 350 ditambah 200. Kemudian kalian tinggal mengisi penjumlahannya. Jawaban yang A, B, dan C. (200 ditambah 350 adalah 550. Yang B, 350 tambah 200 juga hasilnya 550. Jadi 200 tambah 350, kemudian 350 di depan ditambah 200. Contoh yang kedua, 500 tambah 220. Kalian bisa cari dulu dengan orek-orek susun pendek. Kemudian yang B juga dijawab, ini merupakan sifat pertukaran. Kemudian yang C tinggal kalian melengkapi titik-titiknya. Yang A hasilnya 720, yang B hasilnya 720, yang C angka yang belum ada di situ adalah 220, kemudian yang di belakang adalah 500. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan contoh-contoh yang Pak Guru berikan. Berikutnya, hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama perjalanan. Nah, anak-anak, ayo kita nyanyikan lagu cemara ini ya. Lagu cemara diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Nah, selain lagu cemara, Pak Guru juga punya lagu yang bertemakan tentang tumbuhan, yaitu lagu Kebunku ciptaannya dari Ibu Sud, kemudian lagu Menanam Jagung ciptaan juga oleh Ibu Sud. Nah, ya, Pak Guru akan berikan lagu yang pertama dulu, setelah itu lagu yang kedua. Silakan kalian mendengar.
kita bernyanyi tadi, kita akan kembali ke topik tentang dongeng. Ini Pak Guru punya judul dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Nah, ini pengarangnya Aesop. Pak Guru ambil dari buku tematik tema 2. Kalian bisa membacanya bersama-sama di rumah. Setelah membaca dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, pesan moral dari dongeng ini adalah terima kasih diucapkan sebagai salah satu cara bersyukur. Kedua, ketika mengucapkan terima kasih, perasaan kita akan senang dan tentram. Pentingnya arti berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan. Kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada sesama manusia. Contoh cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan merawat tanaman. Contoh berterima kasih kepada binatang yaitu dengan melindunginya atau memberinya makan. Cara berterima kasih kepada sesama manusia yaitu dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Nah, anak-anak, sampai kita pada akhir kegiatan ini, yaitu kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang kedua, kita sudah belajar membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang ketiga, kita sudah mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Untuk hari ini, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi besok hari. Nah, jika menurut kalian video Pak Guru ini bermanfaat, silakan kalian share sebanyak-banyaknya. Jika kalian menyukainya, kalian bisa klik like. Kemudian jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari Pak Guru dengan cara menekan tombol subscribe. Karena tombol subscribe gratis. Ingat ya, salam sehat dari Pak Guru. Dadah.